Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman anudu bihi siwaka yadkhulu min hadisil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. وَلَيَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءُكَ بِهِ إِذَا الْكَرِيمُ تَجْرَى بِاسْمِ مُنْتَقِمٍ. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi Muhammadin wa alihi la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jamaah musalla azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita curahan rahmat-Nya. Kita memberikan sehat badan panjang umur, berkah rezeki, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah tambah setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, dan harapan kita mudah-mudahan Allah menjadi kehidupan kita, Allah meluruskan jalan hidup kita, dan Allah meridhoinya dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Salat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada sahabatnya, tabi'in, tabi'in, sahabat sampai kepada kita istiqomah. Harapan kita yang mulia harakat syafa'atul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaitan tentang azan dan iqamah ini adalah salah satu dari panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku muslim yang mukmin. Maka begitu waktu sholat tiba, salah seorang di antara kita pasti akan mengumandangkan azan. Kedudukan orang yang azan amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dari 3 orang yang nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan di hadapan Allah dan berdiri di atas bukit mitik adalah salah satunya orang yang senantiasa mengumandangkan azan. Dalam hal ini kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan bahwa la yahillu li muslimin ayanzura fi baiti muslimin illa biidznih. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk melihat, menengok-nengok di dalam rumah seorang muslim yang lain illa biidznih, kecuali dengan izin dari yang punya rumah. Jadi begitu kita bertetangga, datang ke rumah tetangga kebuka umpamanya pintunya kebuka, maka tidak dibenarkan kita untuk masuk dan melongok-longok. Ini lihat nih rumahnya isinya apa aja ya, penuh nggak isi rumahnya, ada TV nggak, ada kulkas nggak, gitu, ada lemari bagus nggak. Nah, maka dalam kaitan ini tidak boleh kita melihat-lihat rumah tetangga kita tanpa izin daripada yang punya rumah. Makanya dalam hal ini secara kita ketika bertetangga, kita main ke rumah tetangga, ketuk pintunya, assalamualaikum, gitu kan, sekali nggak dijawab, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali, maka 3 kali tidak dijawab oleh tetangga kita, maka ya kita suruh balik lagi. Nggak boleh kok, ada orangnya ya kita intip dari jendela gitu kan, itu nggak boleh tuh. Apalagi sampai kayaknya gresek-gresek di dalam rumah, kita buka pintunya, tuh penasaran apa, nggak boleh. Ya. Bahkan ketika kita bertetangga juga mau main ya, atau kita bersilaturahim ke rumah saudara kita, ketuk pintu assalamualaikum, dijawab dari dalam waalaikumsalam, maka pandangan kita jangan di depan pintu mendongak begini. Kenapa? Buka pintu langsung pandang kita ke dalam, itu nggak boleh. Jadi bagaimana kita selaku tetangga yang ingin main atau silaturahim ke rumah saudara kita, ketuk pintu, salam dan dijawab oleh pemilik rumah, maka pandangan kita diarahkan untuk membelakangi pintu. Itulah yang hukum sunnahnya baiknya seperti itu. Jadi jangan kita di depan pintu ngomong gitu kan. Takut apa? Begitu buka pintu umpama ya, ada anak gadisnya pakainya pendek umpama kan, atau dan yang lain sebagainya lah. Intinya begitu kita mau bertetangga, mau bersilaturahim, ketuk pintu 3 kali nggak dijawab, ya udah pulang kita, jangan nunggu. Kedua, ketika kita ada suara yang menjawab salam kita dari dalam, maka posisi kita jangan menghadap ke pintu. Pokoknya diarahkan ya ke sampingnya, kemana lah, yang penting jangan kita menghadap ke pintu. Ya, ini aturan nih. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan nggak halal seorang muslim untuk melihat-lihat, untuk memeriksa rumah seorang muslim kecuali dengan izinnya. Ketika pun sudah dibuka pintu, ada abang, ngapain bang? Baru tuh kita balik kanan, ngobrol di situ. Kalau nggak disuruh masuk, jangan masuk. Ya. Kalau kata tuan rumah, bang masuk silakan masuk, gitu kan, dibukain pintu masuk, baru dah kita masuk. Kalau nggak disuruh masuk, ya jangan masuk. Ya, nunggu sampai dapat izin daripada pemilik rumah untuk kita boleh masuk atau enggak. Kalau kata pemilik rumah masuk, ya masuk. Kalau pemilik rumah bilang jangan masuk, ya jangan masuk. Ya. Atau itu nggak boleh. Ini kan aturan kita bertetangga. Fainadoro faqad damara. Jika sekiranya kita melihat, memeriksa ke dalam rumah saudara kita, faqad nadhara, faqad damara, maka sesungguhnya kita sudah menghancurkan. Apa yang maksud dalam hal ini menghancurkan? Rasulullah teruskan bahwa waman damara faqad naqadal ahda, maka barang siapa yang telah menghancurkan hal itu, maka sungguh orang tersebut telah merusak janji. Artinya apa? Kita nggak boleh
peraturannya, tata tertibnya kalau istilahnya. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi jangan kita menghadapkan muka kita ke dalam rumah saudara kita kecuali kalau ada izin. Wala yahillu lil muslimin yusalli wa huwa hakinun hatta yukhaffifa. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, tidak dihalalkan. Berarti kalau nggak halal itu nggak boleh. Lawan halal berarti haram. Tidak dihalalkan bagi seorang muslimin ia melakukan ibadah sholat wa huwa hakinun, sedangkan ia menahan kencing hatta yukhaffifa, sampai kencing itu dikeluarkan atau sampai diringankan. Adzan udah berkumandang, kita masih di rumah. Qomat udah didirikan, nah kita baru jalan. Begitu nyampe sini kita mau wudhu, perasaan pengen kencing gitu kan. Karena imam baca suratnya pendek, habis Fatihah baca umpama baca kuliah ayyuhal kafirun. Waduh, ini kalau saya kencing dulu lambat nih. Nah, gitu kan. Kalau kita kencing dulu ketinggalan nih 1 rakaat. Udah deh, saya tahan kencingnya, saya langsung wudhu. Begitu sholat, perasaan kemudian pengen kencing. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Akibat gara-gara kita pengen kencing, nahan kencing, kemudian sholat kita tidak khusyuk. Ya. Nah, kaitan tentang ini juga sama halnya ketika kita lagi sholat Allahu Akbar, waduh, udah rakaat terakhir gitu kan sholat maghrib, pengen kentut, ditahan, pantat sampai dirapet-rapetin gitu kan, ditahan-tahan. Nah, ini kan hal seperti ini kan nahan juga, maka perkara seperti ini juga nggak boleh. Udah batalin aja daripada nanti keluar. Kentutnya kan berbeda. Kalau kentut ditahan kan nanti bunyinya nyari. Bunyinya kan kayak prilitan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti satu musola, satu masjid gara-gara kentut kita ketawa semua. Udah batalin. Aduh, sayang Pak Ustaz, kan tinggal 1 rakaat lagi. Kita jangan berbicara sayang. Daripada sholat kita tidak khusyuk, menahan kentut atau menahan pengen berat gitu kan, udah keluar aja. Nanti kita lanjut lagi sholatnya. Dapat pahala sholat yang tadi. Kalau kita niatnya ikhlas tadi, insya Allah sholat kita balik imam tadi tetap dapat pahala. Jangan ditahan-tahan ya. Jadi begitu kita sampai di masjid, sampai di musola, pengen wudhu, mau wudhu terus ada rasa pengen kencing, jangan ditahan. Kenapa? Karena ini akan mengganggu proses ibadah sholat kita. Kan Pak Ustadz itu sudah rakaatnya mau akhir, ya suruh siapa datang ke masjidnya belakangan? Gitu. Kalau kita pengen santai ya syukur-syukur sebelum azan kita udah ke masjid, udah ke musola. Azan berkumandang, nah kita kan sudah wudhu beres tuh, sholat qobliyah kan, jadi nunggu seperti itu ya. Jadi bahwa tidak dihalalkan seorang muslim melakukan ibadah sholat sedangkan dia menahan kencing ya. Kemudian wala yahillu lil muslimin ayya umma qauman illa bi'iznihim. Yang berikutnya kata baginda Nabi, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menjadi imam bagi suatu kaum tanpa ada izin dari kaumnya. Biasanya hal ini contoh, kita kan para pribumi nih penduduk setempat, kita jadi tamu di situ. Maka karena kita merasa pinter, bacaannya bagus, umpama langsung aja habis qomat kita maju dewek lah. Akhirnya apa? Jamaah kan kaget, ini siapa kok tiba-tiba main masuk aja, main maju aja jadi imam. Nah, hal seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena jamaah yang akan sholat nggak tahu, nggak dapat izin, nggak dapat keriduan daripada jamaah, maka tidak diharamkan, nggak boleh. Ya. Ataupun mungkin di antara kita udah tahu nih kondisi orang yang seperti ini nih, nah, maka
kemudian dia maksa jadi imam, apa yang kemudian dilakukan? Maka Rasul sampaikan fa'in fa'ala, maka jika dia memaksa untuk melakukan hal itu, dia pengen tetap kekeh jadi imam, kubilat sholatuhum, sholat jamaahnya itu diterima. Kubilat ya, sholatuhum waruddat sholatuhum, dan tidak diterima sholat imamnya. Kenapa? Karena imamnya maksa. Kecuali kata jamaah udah tahu nih, oh silakan maju gitu kan, atau udah paham lah kondisinya gitu kan, nggak ada masalah seperti itu karena udah ngerti ya. Wala yakhusul imam nafsahu biddu'a, juga tidak dibolehkan mengkhususkan si imam untuk membaca doa hanya untuk dirinya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir bareng-bareng. Habis zikir bareng-bareng, kemudian kita baca doa. Siapa yang baca doa? Dipimpin oleh imam. Maka dan di sini nih konteksnya, nggak boleh imam itu baca doa buat dirinya sendiri. Contohnya apa? Kayak doa buat orang tua ya. Rabbi ghfirli, nah itu buat sendiri. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada domir untuk munfarid, untuk mufrad, untuk dirinya dewek. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Kalau kita jadi imam, habis sholat doanya harus untuk jamaah juga, maka Rabbi ghfirli diganti Rabbi ghfir lana, pakai domirnya domir nahnu, domir kami. Wa walidaina warhamhuma kama rabbayana, jadi pakainya kami ya, hati-hati. Nah tentunya kita begitu baca doa harus tahu makna arti daripada apa yang kita baca. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena nggak boleh dikhususkan untuk dirinya. Fa'in fa'ala faqad khanahum. Kalau si imamnya baca doa Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya, dia baca doa seperti itu, maka faqad khanahum, si imam telah mengkhianati, membohongi jamaahnya. Doa buat dewek diaminin bareng-bareng. Jadi doanya bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, itu buat sendiri. Inni as'aluka, nah diganti buat bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka, ganti A-nya ganti na. Kenapa? Karena kalau A itu buat dewek, tapi kalau na buat bareng-bareng. Jadi harus bareng-bareng. Jadi kalau dilakukan si imam, maka imam itu mengkhianati, membohongi jamaahnya. Sama halnya seperti sholat subuh. Ada namanya doa kunut, makanya beda doa kunutnya. Allahumma hdini, itu buat sendiri. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani. Jadi ada ya sukun, ada ni, itu adalah untuk saya. Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk saya. Tetapi kalau buat bareng-bareng, jadi imam jangan Allahumma hdini, tapi yang dibaca Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana. Tuh, jadi nak semua. Ustaz saya nggak ngerti, maka kalau kita nggak ngerti belajar. Kita ngerasa saya ini kadang-kadang subuh suka jadi imam, kadang-kadang sholat 5 waktu saya suka jadi imam. Bagaimana ya doanya biar kita doa bareng-bareng? Maka di sini kita kudu belajar. Ya, ini seperti itu. Kemudian wa an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal. Kalau sekiranya, kata Rasulullah, manusia itu faham, manusia itu ngerti pahala antara azan nida, panggilan azan,
wasofil awal dan sop pertama lastahammu alaihi, maka semua orang itu pasti akan berebut mengundi untuk menjadikan posisi mereka jadi sholat di sop pertama. Kita datang pertama tapi nggak mau sholat di sop pertama, tapi pengen sop kedua, ketiga. Kenapa? Karena kita nggak tahu manfaat, nggak tahu keutamaan, nggak tahu pahalanya. Maka kalau kita tahu, begitu tahu nih antara azan dan sop pertama, pasti orang akan berbondong-bondong menuju masjid, menuju musola. Ketika sholat itu pengen barisan apa? Barisan pertama. Kenapa? Kedudukannya mulia, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak tahu. Kenapa? Karena pahala itu sifatnya abstrak. Kenapa disebut abstrak? Ada nggak pahala? Ada pahala. Setiap apa yang kita lakukan bernilai sedekah, bernilai manfaat untuk orang banyak, maka akan bernilai sedekah pahala. Tetapi nggak kelihatan pahala itu seperti apa. Makanya orang nggak mau, kecuali diupahin, dikasih bonus. Kalau sekiranya orang itu tahu antara azan dan saf pertama ketika sholat, maka dia akan dikasih uang 1 juta. Kan jelas tuh, ya kan? Kali 1 juta tuh kan. Maka saya rasa semua orang akan buru-buru tuh. Lumayan 5 kali waktu sholat 1 juta kali 5 berapa? 5 juta. Pasti orang akan berebut, akan diadu, diundi gitu kan. Tetapi karena nilai pahala itu nggak kelihatan, makanya kita biasa aja. Kalau kita di soft pertama, kita jadi nggak mau, pengennya di barisan kedua, ketiga dan seterusnya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Sekiranya manusia itu tahu ya kedudukan orang yang pertama datang ketika dipanggil dengan azan berkumandang isya, Allahu Akbar, datang gitu kan. Kalau sekiranya orang itu tahu begitu azan berkumandang, kemudian itu pada berbondong-bondong menuju masjid musola, lastabaku ilaihi, pasti orang itu akan berlomba-lomba menuju masjid musola karena mendengar azan. Tapi karena kita nggak tahu nilainya seperti apa, pahalanya bagaimana, akhirnya kita santai aja, nggak ada yang berlomba-lomba. Ibarat orang kalau lomba lari, ya kan, yang paling tercepat di garis finish dia adalah juara. Nah, hadiahnya 15 juta. Pasti akan berlomba-lomba tuh lari, ngejar. Makanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau hal itu kan zohir, nampak jelas. Tetapi kalau kaitannya tentang pahala, orang itu kan sifatnya kan nanti. Sehingga apa? Sehingga ya santai aja, azan berkumandang. Sampai komat juga baru ke komat. Belum selesai sholat. Habis komat lewat tidur bablas. Makanya buat di sini yang sholatnya datang pas azan, kemudian langsung duduk di barisan pertama dapat hadiah, door prize, kan seru. Maksudnya apa? Kayak gitu kan pasti pada berebut kan. Walau ya'lamuna ma fi syuhudil atamah wasubhi. Nih, kalau sekiranya manusia itu tahu keutamaan orang yang datang untuk melakukan sholat di kegelapan malam. Apa sholat di kegelapan malam? Sholat apa? Sholat yang wajib. Sholat Isya. Sholat Isya kan malam nih, udah malam Isya. Kalau semua udah pagi. Wasubhi, dan sholat subuh. Kalau orang itu paham keutamaan melakukan ibadah sholat Isya dan sholat subuh, ada subuhnya, sholat Isya dan sholat subuh. Sholat kegelapan malam ada sholat Isya, sholat fajar atau sholat pagi adalah sholat subuh. Datang nih, maka disebut dengan waktu yang dingin. Datang dia untuk sholat Isya berjamaah, ya.
la atauhuma walau habwan, maka manusia itu pasti akan datang ke masjid, datang ke musola, azan isya berkumandang, azan subuh berkumandang. Orang itu akan datang mendatangi musola, mendatangi masjid, walau habwan, walaupun mereka sampai ngesot, walaupun mereka datang sampai merangkak, pasti akan mendatangi itu sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Karena kita nggak tahu, nggak kelihatan pahalanya seperti apa, akhirnya santai, sholat isya waktunya luas, waktunya masih panjang, nanti aja dah. Jam 8 nonton TV, jam 9 nonton TV, di depan TV tidur. Bukannya kita nonton TV, malah kita ditonton sama TV. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya, Pak. Jadi keutamaan ini kenapa kok banyak orang yang menyia-nyiakan, tidak melakukan atau tidak mengejar keutamaan itu? Karena nggak kelihatan. Karena pahala itu bentuknya abstrak. Coba kalau dalam bentuk yang datang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dapat hadiah motor. Ya. Padahal Rasulullah sampaikan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh dilakukan oleh kita itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau cuma duit sejuta mah nggak ada apa-apanya, motor 1 biji nggak ada apa-apanya, dunia beserta isinya semua tuh nggak ada apa-apanya dibanding kita lakukan ibadah sholat subuh qobliyah 2 rakaat. Cuma kan kita begitu, nggak dapat hadiah, ya. Jadi nggak ada motivasi buat kita, karena tujuan kita hanya mengejar dunia. Makanya Imam Ghazali disampaikan kita Bidayatul Hidayah, beliau sampaikan banyak di antara manusia yang merusak dirinya sendiri. Kenapa kok disebut merusak dirinya sendiri? Karena mengutamakan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, mengganti kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi sholat itu tujuannya bukan apa-apa. Saya sholat juga nggak kaya-kaya. Itu tetangga yang sholat, yang nggak sholat malah kaya. Ya, hati-hati kayak gini. Karena sholat mah kebutuhan kita. Sholat nggak sholat yang nggak rugi Allah Taala. Ya, tetapi insya Allah orang yang sholat hatinya akan diberikan ketenangan, diberikan solusi di setiap masalah. Ya. Waruya Juwaibir Anid Dhoha qala, diriwayatkan dari Juwaibir dari Imam Dhoha, beliau sampaikan bahwa lamma ra'a Abdullah bin Zaid al-adhan fil manam wa lamahu Bilal. Suatu ketika Abdullah bin Zaid bermimpi tentang azan. Wa 'allamahul Bilal. Kemudian Abdullah bin Zaid ini mengajarkan Bilal tentang azan tersebut, urutannya dari Allahu Akbar sampai terakhir kalimat la ilaha illallah. Diajarin tuh Bilal oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayas'adat satha wa yu'adzin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke tempat yang tinggi, wa yu'adzina, dan kemudian untuk mengumandangkan azan. Kenapa kok Bilal yang dipilih, bukan Abdullah yang mimpi dia yang azan? Karena pada saat itu suara yang paling kencang, udah kencang merdu juga, adalah Bilal. Maka Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal untuk azan ini. Cerita sama Rasulullah, akhirnya Bilal diperintahkan untuk naik ke tempat tinggi dan kemudian mengumandangkan azan. Falamma ftataha al-adhan
sama'u haddah bil Madinah. Ketika azan dimulai, dikumandangkan, sama'u haddata bil Madinah. Kemudian mereka, orang-orang itu yang ada di sekeliling Bilal itu mendengar ada suara gemuruh di kota Madinah. Bilal mengumandangkan azan, orang lain sahabat baginda Nabi yang hadir pada saat itu mendengar suara gemuruh di kota Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadhil haddah? Para sahabat, kata baginda Nabi, tahukah kalian suara gemuruh apa itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum amara abwabas sama fafutihat ilal arsy li adani Bilal. Bahwa kata bagian Nabi, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian memerintahkan kepada pintu-pintu langit untuk dibuka sehingga suara adzan yang dikumandangkan Bilal nyampe ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara gemuruh itu apa? Ibarat kayak suara pintu yang dibuka. Kan pintu kan kalau dibuka kreot, kan? Maka suara gemuruh itu apa? Suara pintu-pintu langit yang terbuka, kemudian azan itu nyampe ke arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sabab karena azan yang dikumandangkan oleh Bilal pada saat itu. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, hadza li Bilali khassah aw lil muadzinina mah ya Rasul, suara gemuruh ini hanya karena azan Bilal atau karena atau untuk azannya orang azan muazin seluruh dunia? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqala balil muadzinina amah. Tidak, justru suara gemuruh ini akan terus ada karena muadzin atau orang yang ada yang secara umum. Maka sampai saat ini sebetulnya ketika azan dikumandangkan itu akan ada suara gemuruh dari langit yang nyampe ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak heran salah satu doa yang makbul adalah doa antara azan dan iqamah. Habis azan kita kemudian berdoa, itu doa kita langsung naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala dan dikabul. Habis azan kita sholat sunnah qabliyah 2 rakaat, berdoa apapun di situ, maka doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna arwahal muadzinin ma arwahi syuhada. Kemudian kata baginda Nabi, sesungguhnya bahwa roh-roh orang yang mengumandangkan azan itu nanti kelak akan bersama roh-rohnya para orang yang mati syahid. Maka bila perlu di sini dibuatin azan biar kebagian. Ya. Kenapa? Biar ngerasain kita orang yang suka azan itu nanti dikumpulkan dengan para orang yang mati syahid. Fa idza kanat yaumul qiyamah nada munadin, dan nanti pada hari kiamat akan ada suara yang memanggil ainal muadzinun. Di mana orang-orang yang suka azan? Mana orang yang suka azan? Fa yaqumuna ala kadbanil miski wal kafur. Kemudian orang yang memandangkan azan tersebut berdiri di atas bukit misik dan bukit kafur. Dikumpulkan khusus bagi orang yang menjadi penyeru Allah di dunia. Siapa? Orang yang suka mengumandangkan azan.
kita azan. Ya. Jangan bareng-bareng. Biar dulu jadwal dah. Tanggal 1 yang azan siapa gitu kan. Biar kebagian. Lainnya nanti. Jadwal hari ini akan ini. Azan imamnya nggak ada. Begitu azan sampai 5 menit 10 menit waktu imam yang nomor udah diborong. Azan ongkok, imam ongkok. Nah, saya pernah kan nggak lama sih zuhur azan juga, ongkok juga, saya sendiri juga hari kerja sih. Pokoknya azan. Kita di sini gitu kan, ada di lingkungan yang ada pada kerja, ya udah kita isi kita azan gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada rugi. Justru orang yang azan akan ditempatkan di sini Allah Subhanahu. Ya. Kemudian waruya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khamsatun laisa lahum salatun, 5 orang yang tidak diterima salatnya. Nih, 5 orang yang enggak diterima salatnya. Siapa 5 orang tersebut? Al-mar'atu sakhitatu, perempuan yang berani ngebentak-bentak suaminya. Ya, ini nggak ada bibi ya, jadi nggak bisa disinggung kan. Jadi perempuan, seorang istri yang berani sama lakinya, maka nanti sholat yang ia lakukan pada saat itu nggak diterima kecuali dia sampai tobat dan mohon ampun, mohon maaf kepada suaminya. Kan karena kan banyak kan perempuan bini-bini pada berani sama laki ya. Benar. Laki pulang kerja bukannya dia apa-apa diomelin gitu kan. Jadi ada ibu mau ya? Tidak ibu ya. Jadi laki pulang kerja mau disuguhin kopi atau ditanya, bang mau minum apa, bang mau makan apa? Ini mah bang, capek nih ngurus anak lo nih. Udah bantu ini, udah nyuci juga, no jemurin baju. Iya. Ya, jadi al-mar'atu sakhitatu ala zawjiha, perempuan, seorang istri yang berani ngebentak-bentak, marah-marah sama suaminya, maka sholatnya nggak diterima. Wal abdul abiku min sayyidihi hatta yarji'a. Nah ini mau di kita udah nggak ada. Apa itu? Hamba sahaya yang kabur dari majikannya sampai ia kembali. Nah, kalau sekarang mah nggak ada, ya. Udah nggak ada hamba sahaya, udah nggak ada budak. Kemudian wal masarimul ladzi la yakallamu akhahu fawqa thalathati ayyam. Yang ketiga adalah orang yang bermusuh-musuhan satu sama lain, yang tidak berbicara, yang tidak ngomong, yang tidak negor saudaranya lebih dari 3 hari. Kita bermusuhan sama saudara, kita bermusuhan sama tetangga, biarin. Kita jalan aja, ngomong, kita jangan bantu kalau ada apa-apa. 1 hari, 2 hari, 3 hari batasnya. Kalau nggak saling memaafkan selama 4 hari dan seterusnya, maka sholatnya nggak diterima. Bukan lebih dari 3 hari. Ya. Ya. Jadi orang yang bermusuhan, yang tidak saling tegur sapa, yang tidak saling ngomong terhadap saudara yang lainnya lebih dari 3 hari, 4, 5 dan seterusnya. Jadi batas maksimal kita marah itu adalah 3 hari. Wa mudminul khamri, orang yang rajin, yang suka, yang senang minum-minuman keras. Habis isya mabok, dan sadar tuh sholat subuh, yaitu orang yang rajin minuman khamr itu sholatnya sampai dia tobat.
Kemudian yang kelima, wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum karihun. Imam suatu kaum, ya, jadi imam nih. Dia jadi imam, tetapi ketika dia melakukan sholat, sedangkan jamaahnya ngebenci, nggak suka, nggak senang sama imam. Jadi imam dia lagi. Ya. Nah, dijelaskan oleh Abdullah, beliau sampaikan bahwa qala al-faqih rahimahullah taala, yang dimaksud membenci di sini adalah karahiyatul qaumi ala wajhaini. Membencinya ini ada dua hal. Ya. Dua halnya itu seperti apa? In kanat karahatuhum li fasadi fi. Jika dia membencinya itu karena sabab rusak akhlaknya, bejat gitu kan. Dia tukang bohong, tukang ngibul, gitu kan. Penjahat, tukang tipu, jadi imam lagi. Benci kita tuh, ya kan? Nggak suka sama dia. Kenapa? Tahu akhlaknya kayak gimana. Suka ngomongin orang, suka ngejelekin orang, sama tetangga dia nggak akur, dia jadi imam lagi. Benci kita tuh, ya. Ataupun aukana lahanan bil qiraati, ataupun karena bacaannya itu nggak bagus. Baca Fatihahnya belum benar, baca Al-Qur'annya kagak bagus, jadi imam lagi. Ya. Sedangkan wahum yajiduna ghairuhu, sedangkan di jamaah itu ada orang yang baca Fatihahnya bagus, baca Qur'annya bagus gitu. Tapi dia maju aja dewek gitu kan, kagak negor, kagak nyapa, ketika habis qomat langsung maju gitu kan. Iya kalau bacanya bagus, kalau bacanya belepetan ya. Au kana fil jamaati man huwa a'lamu minhu, atau di antara jamaah itu ya ada orang yang lebih pintar. Wah, dia lebih pintar nih. Dia main maju padahal dia lebih pintar bacaannya. Oh, dia ini akhlaknya bejat rusak, sedangkan ada orang lain yang lebih bagus akhlaknya dari dia gitu mama ya. Maka kalau bencinya seperti ini, fahadal ladzi yukrihu, ketika kita membencinya karena akhlaknya bejat, karena bacanya nggak bagus, wa karihalahu ayyu amnahu, maka bencinya itu karena kamu jadi imam, maka benci dalam hal ini diperbolehkan. Sedangkan yang kedua sudah sampaikan bahwa auka wa in kanat karahiyatuhum li'annahu ya'muru bil ma'ruf, sedangkan bencinya karena orang ini suka ngajarin kita, suka nyinggung kita, ya nggak sholat disinggung, ayo sholat, itu kan ngajak kebaikan, ya. Yang bodoh dan jamaah pada benci, dia mah kalau ceramah nyinggung mulu, nyuruh kita sholat umpama, benci kita tuh. Kenapa bencinya? Karena dia itu ceramahnya ngajarin buat sholat, buat ngaji, buat ibadah, buat berbuat kebaikan. Ceramahnya ngajarin seperti itu. Kemudian karena benci, gitu kan? Ataupun karena hasud, walaysa fil jamaah man huwa ala minhu, sedangkan nggak ada lagi orang yang lain. Maka fakarahiyatuhum batilatu, maka bencinya kita batal. Kenapa bencinya batal? Karena bencinya itu tidak berdasar. Kan baik dia ngajarin kita kebaikan, ngajarin kita suruh sholat, maka bencinya kita nggak diterima. Artinya apa? Dia jadi imam, maka sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sholat kita juga diterima. Kecuali tadi karena akhlaknya kagak bagus, bacaannya nggak bagus, dia nyerocos maju jadi imam, maka hal ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika nanti ada hal yang bertanyakan pada foto, silakan di pertanyaan.